Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Markenji Anime. Kali ini Markenji akan bahas lagi tentang episode keempat dari Isekai Jadi Pedang. Ya, konyol sekali. Saya masih tetap konyol dengan judulnya, tapi bukan itu. Nah, sekarang di episode keempat kali ini kita akan diperlihatkan dengan Fran yang masih melawan Goblin dari sisa kemarin, yaitu Hobgoblin dan Goblin-Goblin ampas. Nah, setelah dia mengalahkan lebih dari 130-an goblin, dia mendapatkan gelar apa coba, bukan Dragon Slayer ya, Goblin Slayer. Konyol. Oke, dan selanjutnya dia setelah Fran mengalahkan goblin itu, Fran di sini menemukan sebuah gua. Nah, gua ini akan berisi banyak goblin yang mungkin disebut dengan dungeon. Nah, di sini Fran menemukan dungeon, dan setelah itu datang apa itu petualang bantuan untuk membantu mengalahkan goblin yang tadi. Tetapi ketika sudah sampai, ternyata goblinnya udah kalah semua. Nah, kemudian di sini Fran menunjukkan kepada teman-teman petualangnya bahwa di sini dia menemukan gua yang tadi disebut dungeon. Nah, kemudian si Fran ini melapor kepada ketua guild atau guild masternya untuk memberitahukan keadaannya. Nah, setelah menjelaskannya itu, Fran pergi ke toko yang ada apa itu namanya dwarf yang bisa god sight itu, ya luar biasa. Dia bisa nge-repair armornya tadi yang udah lusuh gitu. Nah, diceritakan di sini bahwa di dungeon itu ada namanya penguasa dungeon. Nah, penguasa dungeon ini lebih berkuasa daripada rajanya, daripada king dan queen dari goblin itu sendiri. Nah, di dalam dungeon itu kalau awal-awal biasanya itu hadiahnya masih banyak, kayak item emas, item rare langka seperti dia, kayak gaming banget lah. Nah, kemudian di sini perlihatkan bahwa setelah mereka memberikan alat mereka setelah diperbaiki, si Fran dan si So ini akhirnya memutuskan untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, habis mandi seperti itu, nah paginya mereka pergi ke tempat dwarf lagi untuk mengambil sarung pedang. Jadi ini ada yang baru, ini sarung pedang ini bisa buka sendiri. Sewaktu-waktu si Fran, entah dia sekarat atau apa, nanti si pedang bisa tarung sendirilah. Nah, diperlihatkan bahwa penguasa dungeonnya itu mana seperti seorang mage yang ada bolanya itu. Nah, dia itu bisa berkuasa membuat pasukan dungeon. Jadi selama bolanya itu masih ada, penguasanya itu belum dikalahkan, ya dungeonnya masih ada. Oke, di sini scan diperlihatkan kita bahwa sekumpulan petualang yang berisi Fran di dalamnya dan Xiso ingin melakukan ekspedisi untuk mengalahkan dungeon. Dan awal-awal mereka malah diserbu oleh goblin. Nah, di sini diperlihatkan Fran pakai skywalk kayak punya Sanji, bisa terbang. Konyol. Nah, nggak apa-apa lah. Itu sebenarnya jurusnya si pedang, si guru. Dan diperlihatkan di sini si Fran juga mengeluarkan flame fire atau tembakan pedang api. Konyol. Ya, kenapa saya bilang konyol ya? Ini ya gimana ya? Biasanya itu ngebuild pelan-pelan, ini langsung OP. Nggak masuk akal, nggak apa-apa. Nah, di scan terakhir dari episode keempat ini diperlihatkan bahwa si penguasa dungeon atau si goblin mage, ya aku mungkin nyebutnya, berhasil memanggil monster tingkat tinggi yang mungkin akan membuat Fran dan Siso sedikit kewalahan nantinya. Oke, kita nantikan episode kelima. Sekian dulu tentang review episode keempat kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Marganzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.